Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya dan juga teman-temanku PL semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Baik, eh, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Putra Cahaya Sampurna, kemudian ada teman saya Rica Mary Puspitasari, kemudian ada Mas Sigit Nur Fauzi, kemudian ada Mbak Rizky Dianita, dan yang terakhir adalah Mbak Rohmadinata. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Integrasi Pendidikan Islam dan Pendidikan Multikultural di Indonesia. Nah, langsung saja. Pendidikan Islam adalah upaya musyawarah untuk mensosialisasikan, menginternalisasi, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam melalui kegiatan pembelajaran yang dibimbing langsung oleh guru. Nah, secara epistemologis, ada salah satu tokoh yang bernama Halstead itu menjelaskan tentang tujuan pendidikan yang digariskan oleh agama yang diwahyukan dan karenanya memiliki kualitas yang objektif. Mereka tidak bervariasi menurut pendapat atau pengalaman individu. Nah, oleh karena itu, kurikulum harus dirancang sesuai dengan pemahaman Islam tentang hakikat ilmu dan fitrah manusia. Nah, khususnya fitrah spiritualnya. Pendekatan semacam itu juga memiliki konsekuensi pedagogis yang penting seperti yang akan kita lihat di bawah ini. Nah, secara filosofis, akar pendidikan Islam dimulai dari 3 aspek. Yang pertama yaitu tarbiyah, berasal dari kata atau bahasa Arab roba, yang artinya tumbuh atau bertambah, dan mengacu pada pengembangan individu, potensi dan proses pengasuhan, serta membimbing anak menuju kesempurnaan atau kedewasaan. Nah, yang kedua, takdib berasal dari akar kata aduba, menjadi halus, disiplin, berbudaya. Nah, dan mengacu pada proses pengembangan dan pembelajaran karakter. Dasar yang kuat untuk perilaku moral dan sosial dalam komunitas dan juga masyarakat pada umumnya. Ini termasuk memahami dan menerima prinsip-prinsip sosial yang paling mendasar seperti keadilan. Nah, dan untuk yang ketiga yaitu taklim, berasal dari kata alima, yaitu artinya untuk mengetahui, diberitahu, memahami atau membedakan. Mengacu pada pemberian dan penerimaan pengetahuan biasanya melalui pelatihan, instruksi, atau bentuk pengajaran lainnya. Nah, metode yang paling efektif untuk mengajarkan kompetensi multikultural mungkin dengan cara personal. Nah, ras, orientasi seksual, kelas, dan pengecualian adalah masalah yang sangat pribadi. Tidak cukup hanya mengetahui statistik dan informasi tentang topik, siswa perlu berpikir kritis tentang bagaimana topik ini mempengaruhi kehidupan mereka dan bagaimana mereka sebagai individu. Nah, selain itu mempengaruhi topik dan orang lain. Pengajaran informasi hanyalah awal dari pendidikan multikultural yang efektif. Siswa kemudian perlu menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan dan pilihan yang mendukung kompetensi multikultural. Nah, ini sangat penting bagi siswa yang mencari karir di pendidikan publik. Karena populasinya menjadi lebih beragam, artikel ini akan membahas bagaimana kesadaran diri siswa tentang topik multikultural yang berubah saat mengambil mata kuliah pendidikan multikultural yang menekankan perasaan, perspektif, refleksi pribadi tentang topik multikultural. Nah, kemudian di Indonesia, untuk mencegah siswa dari pengaruh negatif,
teknologi informasi yang berkembang, kemudian juga globalisasi, dikembangkan pendidikan umum yang terdiri dari pendidikan agama yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang terdiri dari pendidikan agama. Nilai-nilai yang terdiri dari sifat baik pada siswa. Nah, kursus ini diciptakan untuk menjalankan dua fungsi utama. Pertama yaitu mengembangkan profesional dan ahli agama, dan yang kedua adalah mengembangkan pengetahuan serta keterampilan siswa dan juga guru secara setara dalam berbagai agama yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan beberapa teori dan hasil penelitian, maka sangat urgent untuk dilakukan penelitian dan pembahasan tentang paradigma integrasi pendidikan multikultural dan juga pendidikan Islam dalam konteks di negara Indonesia. Undang-Undang Pendidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan kepada seluruh warga negara Indonesia dan pemilik kearifan pendidikan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan secara demokratis, bertanggung jawab, akuntabel. Baik pendidikan Islam maupun pendidikan multikultural memiliki hubungan dan tujuan yang baik untuk membentuk sikap seseorang melalui beberapa proses. Nah, demikian penyampaian pendahuluan dari artikel kami. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rica. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Putranta atas penjelasannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan pendidikan multikultural. Jadi, di Indonesia, pendidikan multikultural itu merupakan salah satu keniscayaan karena kondisi sosial masyarakat, budaya, bangsa yang ada di negara Indonesia ini sangat beragam. Nah, saat ini Indonesia merupakan negara yang terbesar dengan populasi dan budaya bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku. Wilayah Indonesia sendiri merupakan wilayah yang terdiri dari 34 provinsi dan suku, bangsa, serta adat yang berbeda-beda. Diakui bahwa untuk membangun sebuah bangsa dengan beragam adat dan budaya yang tersebar luas, itu diperlukan strategi dan upaya yang sistematis untuk melakukannya. Nah, tujuan dari demokrasi di Indonesia atau pendidikan multikultural yang ada di Indonesia ini adalah diharapkan menjadi salah satu pilar perdamaian, kesejahteraan yang diharapkan dapat membawa kebaikan untuk Indonesia ke depannya. Nah, dalam hal ini pembelajaran multikultural itu dapat menanamkan pada peserta didik dalam menghargai keragaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di negara kita ini. Nah, dengan melalui pendidikan multikultural ini juga diharapkan dapat merubah pola pikir maupun sikap para siswa tentang agar mereka itu bisa berpikir terbuka bagaimana untuk menghargai dan memahami keberagaman yang ada di negara Indonesia ini. Nah, hal ini diharapkan supaya mereka itu tidak mendiskriminasi, dan hal ini juga diharapkan untuk menghilangkan yang namanya diskriminasi yang ada di negara kita saat ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada poin selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Mbak Rohma. Oke, melanjutkan presentasi tentang pendidikan multikultural. Ada beberapa yang dapat diperoleh dari adanya pembelajaran multikultural. Yang pertama yaitu pendidikan tersebut sangatlah penting untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Melalui pendidikan berbasis multikultural, sikap dan pola pikir siswa akan lebih terbuka dan memahami serta menghargai keragaman yang ada di daerah. Yang kedua yaitu
metodologi dan strategi pembelajaran multikultural secara visual sudah cukup menarik siswa dan menyenangkan bagi siswa dan guru. Sekaligus, siswa dapat mendengar, melihat, serta mempraktekkannya selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu guru dituntut kreatif dan inovatif untuk mengolah dan menciptakan desain pembelajaran yang sesuai, termasuk dalam memberikan bangkitan motivasi siswa serta memperkenalkan dan mengembangkan nilai-nilai toleransi, solidaritas, musyawarah, empati, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pendidikan multikultural membantu peserta didik untuk mengenali ketepatan pandangan terhadap keragaman budaya, membantu peserta didik untuk mengembangkan kebanggaan terhadap warisan budayanya, dan membawa peserta didik dalam konflik nilai yang sekalipun menjadi penyebab konflik antar masyarakat. Yang terakhir yaitu pendidikan multikultural diselenggarakan dalam upaya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk melihat kehidupan dan sudut pandang yang berbeda dari budaya yang berbeda dan budayanya sendiri, dan sikap positif terhadap berbagai budaya, ras, dan suku. Tantangan dunia pendidikan di Indonesia saat ini begitulah berat dan kompleks. Upaya menghindarinya harus serius dan mengikuti solusi konkret. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai multikulturalisme dapat dikembangkan melalui kurikulum tersembunyi dengan mengikuti beberapa pembiasaan dan pelatihan. Pendidikan multikultural sebagai dasar untuk mengembangkan kurikulum menjadi sangat penting jika dalam memberikan sejumlah materi dan isi pembelajaran harus dikuasai oleh siswa dalam ukuran dan tingkat tertentu. Kurikulum yang dibutuhkan dalam pendidikan multikultural memiliki 3 komponen utama, yaitu isi, metode, dan manusia. Isinya meliputi ilmu pengetahuan, teori, konsep, fakta, kontribusi, dan perspektif berbagai suku bangsa, gender, bahasa, kelas sosial, agama, disabilitas, dan non-disabilitas, keyakinan politik, dan berbagai hal yang secara historis tidak terpresentasikan dalam ranah pendidikan. Yang kedua yaitu dalam metode, yang meliputi strategi pembelajaran dan gaya mengajar untuk mengakomodasikan pembelajaran yang berbeda, kebijakan-kebijakan akademik yang mendukung rekrutmen pendampingan, memori mahasiswa multikultural, fakultas, populasi staf, kurikulum yang mendorong eksplorasi, pengembangan, dan implementasi kurikulum multikultural. Yang kemanusiaan yaitu kepedulian multikultural kepada siswa, guru, dan staf yang mendukung dan mengembangkan implementasi kurikulum multikultural melalui metode yang telah digunakan. Oke, dalam pelaksanaannya, tidak semua guru mampu mengimplementasikan K13. Isu hangat terkait implementasi K13 adalah karena sekolah belum siap menerapkan kurikulum dan fasilitas sekolah yang belum memadai. Ketidaksiapan karena guru di sekolah tersebut belum memiliki kompetensi yang memadai dan mengintegrasikan KD dan K13. Untuk mengintegrasikan KD dan KI, mereka harus kreatif dan inovatif. Mereka dituntut untuk memiliki wawasan yang luas. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, mereka tidak boleh tergantung pada materi atau panduan di buku saja. Akan tapi harus mengali wawasan yang lebih luas dari berbagai informasi
terkait materi yang akan diajarkan atau dari pengalaman dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Rizky Dianita Rahyuni Tias. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi kelompok kami. Di sini saya akan membahas tentang varian pendidikan Islam. Jadi selama kurang lebih 1 abad ini, pendidikan Islam di Indonesia telah memiliki 3 jalur kelembagaan utama. Untuk jalur yang pertama yaitu pengajian Al-Quran melalui TPQ dan TPA dan sebagainya. Untuk pembelajaran pendidikan Islam yang kedua yaitu melalui jalur di pondok pesantren. Dan yang ketiga adalah pendidikan Islam melalui pengajaran di madrasah atau di sekolah. Sekilas saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam yang jalur pertama. Nah, ini biasanya pengajian Al-Quran ini sudah menggunakan sistem yang paling tua. Pendidikan ini itu tidak dilembagakan seperti di gedung sekolah yang berdiri sendiri, itu bukan, tapi biasanya berada di masjid-masjid desa, di langgar musola, atau dilakukan di rumah-rumah ustadz dan ustazah. Jadi pendidikan agama Islam jalur pertama atau jalur paling dasar itu biasanya diikuti oleh santri-santri yang berumur di bawah 5 tahun. Itu dia sudah mulai untuk belajar Al-Quran. Nah, dari tahap pertama mungkin pengenalan huruf-huruf hijaiyah hingga belajar menulis tulisan Arab. Biasanya itu dilakukan bukan di gedung-gedung yang sudah resmi biasanya, tapi biasanya dilakukan seperti di masjid atau di musola atau dilakukan di rumah para ustadz dan ustadzah. Mengenai waktu untuk mempelajari pendidikan agama Islam ini, itu biasanya diambil pada waktu sore atau malam hari, sekiranya anak-anak itu tidak sedang dalam proses pembelajaran seperti pada sekolah umum, SDMI atau sederajatnya. Jadi diambil pada waktu istirahat dari jam-jam pelajaran. Di samping pembelajaran pada jalur pertama itu atau jalur fondasi, membangun fondasi Islam paling dasar, di situ juga ada melalui pendidikan Islam melalui madrasah. Kalau pembelajaran Islam di madrasah itu mungkin lebih luas karena bahkan materi di dalamnya itu mungkin sudah banyak dibagi, seperti ada materi fikih di pendidikan, materi akidah akhlak, materi Al-Quran hadis dan sebagainya. Untuk jalur pendidikan agama Islam yang selanjutnya itu dilakukan di pondok pesantren. Di pondok pesantren ini ilmu pendidikan agama Islam itu lebih lengkap, dan di dalam pondok pesantren santri itu akan lebih dipahamkan mengenai tentang pendidikan Islam. Pemahaman tentang Islam itu akan diperoleh santri melalui beberapa kitab-kitab fikih, kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran, dan masih banyak lagi tentang kitab-kitab yang akan memberi pemahaman lebih luas lagi kepada santri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menjelaskan materi sebelumnya, dan saya akan melanjutkan tentang poin yang menjelaskan reformulation, esensi, dan urgensi pendidikan Islam di era globalisasi. Nah, di era informasi saat ini tidak mungkin untuk ditolak, karena itu merupakan suatu keharusan yang harus dihadapi oleh semua pihak, termasuk yakni pendidikan Islam tersendiri. Nah, melihat kenyataannya seperti terus di atas, maka dibutuhkan solusi dan konstruktif dalam rangka menata
atau merekonstruksi seluruh komponen pendidikan Islam. Seperti itu ya. Sekilas tentang pendidikan, saat ini ada beberapa tawaran konstruksi yang dapat dijadikan alternatif terbaik dan perumusan pendidikan agar Islam memiliki kecenderungan dan kemampuan bersaing di era transformasi informasi saat ini gitu. Nah, pendidikan Islam dalam upaya mengembangkan pendidikan dan kepedulian menyadari transformasi informasi dari aspek esensi dan urgensi yang dapat dimulai dari yang pertama yaitu tuntutan untuk mengkaji masa depan sistem pendidikan Islam yang harus mengedepankan spirit ajaran Islam atau mengembangkan terus-menerus spirit ajaran Islam tersebut. Nah, yang kedua yaitu pendidikan kritis. Pendidikan Islam harus melalui mensosiasikan dengan mengaktualisasikan pentingan berpikir kritis dengan fokus substansi pada hal-hal seluruh dunia yang ditandai dengan saling ketergantungan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menyediakan sumber daya manusia yang lebih matang atau yang berakal, kemampuan prosesif yang berkualitas. Terus yang selanjutnya yaitu yang keempat, memperkuat peran seluruh elemen pendidikan, yaitu individu, keluarga, lingkungan masyarakat, terus negara, dan salah satunya yaitu lembaga pendidikan Islam tersendiri. Nah, dengan demikian manusia dan pendidikan merupakan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan. Berarti berkesinambungan sepanjang hidupnya sepanjang masa gitu. Jika pendidikan bertujuan untuk membina manusia seutuhnya dalam semua aspek kemanusiaan, maka semua aspek kehidupan tersebut harus bersinggungan dengan dimensi spiritual atau teologis, moralitas, sosialisasi, emosionalitas, rasionalitas atau intelek, terus estetis dan fisik. Nah, namun pada kenyataannya kita masih banyak melakukan proses pendidikan dari segi kognitif itu sendiri, sehingga peserta didik tidak berkembang manusia menjadi seutuhnya. Akibatnya akan terjadi berbagai tindakan yang tidak baik seperti tawuran, perang, bahkan di lembaga tertinggi korupsi, ketidakjujuran dan sebagainya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kita juga masih belajar. Cukup sekian, yumkin kafaituna awalan min wajah mitu minil al-khotoya atlubu minkum al-afa kasiron wa khiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.